Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirham Muin dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 5. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang kekuasaan dalam organisasi, di mana pada materi ini terdapat 4 poin pembahasan. Yang pertama, pengertian kekuasaan. Yang kedua, sumber-sumber kekuasaan. Yang ketiga, sifat kekuasaan. Dan yang terakhir, karakter kekuasaan. Kekuasaan adalah kapasitas seseorang, tim, atau organisasi untuk mempengaruhi yang lain. Kekuasaan tidak dimaksudkan untuk mengubah perilaku seseorang, melainkan potensi untuk mengubah seseorang, menurut MC Shen dan Von Gnau, tahun 2010. Dengan kata lain, pihak yang berkuasa memiliki hal yang dianggap penting oleh pihak lainnya, sehingga pihak tersebut merasa berada di bawah kendali pihak yang memiliki kekuasaan. Thomas dan MC Shen dan Von Gnau mengemukakan 5 sumber kekuasaan di dalam organisasi, yaitu legitimate power, merupakan kesepakatan anggota organisasi bahwa individu dalam peran-peran tertentu dapat menentukan perilaku tertentu dari orang lain. Contohnya, seorang atasan memiliki kekuasaan untuk meminta bawahannya melaksanakan tugas-tugas organisasi sesuai dengan kapasitasnya. Yang kedua, reward power adalah kekuasaan untuk mengontrol atau memberikan penghargaan kepada pihak lain. Contohnya, seorang manajer dapat mempromosikan bawahannya ke level yang lebih tinggi, member bonus atau member hak berlibur sebagai imbalan yang diberikan kepada karyawan yang mencapai target kerja tertentu. Sebaliknya, seorang bawahan dapat memberikan umpan balik atas kinerja atasannya. Kemudian, yang ketiga, coercive power adalah kekuasaan untuk memberi sanksi atau hukuman. Contoh, seorang atasan memiliki kekuasaan untuk memberikan sanksi kepada bawahannya yang terbukti memiliki kesalahan fatal yang merugikan organisasi. Kemudian, expert power adalah kekuasaan yang berhubungan dengan kemampuan, keahlian, atau pengetahuan yang dimiliki oleh individu. Misalnya, tim peneliti yang dimiliki oleh perusahaan pertambangan memiliki kekuasaan apakah sebuah proyek dapat dilanjutkan atau tidak. Kemudian, reference power adalah kekuasaan yang diasosiasikan dengan karisma seseorang. Contohnya, di banyak perkampungan di Indonesia ada tokoh-tokoh masyarakat yang disegani karena memiliki karisma. Sifat kekuasaan. Ada 2 sifat kekuasaan. Yang pertama, bersifat positif, yaitu kekuasaan yang bersumber dari Tuhan dan tidak menggunakan paksaan. Yang kedua, bersifat negatif, yaitu menggunakan sifat atau watak egois, arogan untuk mempengaruhi orang lain, kurang memiliki kecerdasan intelektual atau emosional. Karakteristik kekuasaan menurut Firehall. Yang pertama, kekuasaan bersifat sengaja karena meliputi kehendak, bukan sekedar tindakan acak. Yang kedua, kekuasaan adalah alat atau instrumen. Ia adalah alat guna mencapai tujuan. Yang ketiga, kekuasaan bersifat terbatas. Ia diukur dan diperbandingkan di aneka situasi atau dideteksi kemunculannya. Yang keempat, kekuasaan melibatkan kebergantungan. Terdapat kebebasan atau faktor kebergantungan, ketidakbergantungan yang melekat pada penggunaan kekuasaan. Yang kelima, kekuasaan adalah gagasan bertindak. Ia bersifat samar dan tidak selalu dimiliki. Yang keenam, kekuasaan ditentukan dalam istilah hasil. Hasil menentukan kekuasaan yang kita miliki. Yang ketujuh, kekuasaan bersifat situasional. Taktik kekuasaan tertentu efektif di suatu hubungan tertentu, bukan seluruh hubungan. Dan yang terakhir, kekuasaan didasarkan pada oposisi atau perbedaan. Partai harus berbeda sebelum mereka bisa menggunakan kekuasaannya. Itulah materi yang dapat kami sampaikan tentang kekuasaan dalam organisasi. Semoga dapat mudah dipahami. Akhir kata,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.